Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Rahadian Virgi Hang Ramadan, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Refleksi Pengalaman sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini saya susun berdasarkan pengalaman nyata selama menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Sidomojo sejak tahun 2017 sampai tahun 2024. Pelayanan publik merupakan wajah pertama pemerintah di mata masyarakat. Di tingkat desa, masyarakat datang ke kantor desa bukan hanya untuk mengurus administrasi, tetapi juga untuk mencari kepastian, solusi, dan perhatian. Dalam prakteknya, pelayanan desa sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses administrasi yang lambat, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi, hingga stigma negatif masyarakat terhadap pelayanan desa yang dianggap rumit dan berbiaya. Ketika saya mulai menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Sidomojo, pada tahun 2017 saya melihat langsung bagaimana masyarakat sering merasa pelayanan desa berjalan lambat dan kurang transparan. Bahkan masih ada anggapan bahwa mengurus administrasi harus menggunakan uang tambahan agar prosesnya cepat. Pengalaman tersebut membuat saya menyadari bahwa pelayanan publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang integritas, komunikasi, empati, dan tanggung jawab moral kepada masyarakat. Karena itu, saya tertarik menjadikan pengalaman ini sebagai penelitian reflektif agar dapat menjadi pembelajaran bukan hanya bagi saya pribadi, tetapi juga bagi perangkat desa lainnya. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengalaman sebagai Kepala Seksi Pelayanan membentuk pemahaman tentang manajemen pelayanan publik di desa. Kedua, apa saja tantangan dan pembelajaran yang dialami selama menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Dan ketiga, bagaimana refleksi pengalaman tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan perjalanan pengalaman saya selama menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Sidomojo. 2. Menganalisis pengalaman tersebut berdasarkan teori pelayanan publik. 3. Menarik pembelajaran reflektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan. Penelitian ini menggunakan 2 teori utama. Yang pertama adalah teori modal sosial atau social capital theory. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan sosial, kepercayaan, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antar warga menjadi modal penting dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks desa, modal sosial terlihat dari kerjasama antara perangkat desa, Karang Taruna, RT, RW, BPD, dan masyarakat dalam menjalankan program desa. Teori kedua adalah New Public Service dari Denhart dan Denhart. Teori ini menekankan bahwa tugas pemerintah bukan sekedar mengendalikan, tetapi melayani masyarakat. Warga tidak dipandang sebagai pelanggan semata, tetapi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Melalui teori ini, pelayanan publik harus dilakukan secara humanis, transparan, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode autoetnografis reflektif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman pribadi saya selama menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Data diperoleh dari pengalaman pribadi selama bertugas, dokumen pelayanan desa, observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, serta arsip kegiatan pemerintahan desa. Melalui metode ini, saya tidak hanya menceritakan peristiwa yang dialami,
tetapi juga merefleksikan makna dan pembelajaran dari pengalaman tersebut. Profil singkat Desa Sidomojo. Desa Sidomojo terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas wilayah sekitar kurang lebih 102 hektar. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Mojokemuning RW 01, Dusun Tundungan RW 02, dan Dusun Luwung RW 03. Jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai lebih dari 4.200 jiwa. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh harian lepas, buruh tani, pedagang, dan sektor informal lainnya. Dari segi pendidikan, masyarakat Desa Sidomojo sudah cukup baik karena banyak warga telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Potensi sumber daya manusia inilah yang kemudian menjadi modal penting dalam pengembangan pelayanan publik dan pembangunan di desa. Hasil penelitian, selama menjadi Kepala Seksi Pelayanan, saya menangani berbagai pelayanan administrasi seperti surat domisili, surat usaha, KTP, KK, surat kelahiran, dan surat kematian. Saya belajar bahwa tantangan terbesar bukan hanya administrasi, tetapi juga menghadapi berbagai karakter masyarakat. Ada warga yang sabar, ada juga yang marah karena kebutuhannya mendesak. Karena itu, aparatur desa harus memiliki empati dan komunikasi yang baik. Saya juga terlibat dalam berbagai kegiatan desa seperti pembentukan Karang Taruna, kegiatan sosial, dan program PTSL atau Sertifikat Tanah Massal. Program PTSL menjadi pengalaman penting karena melibatkan lebih dari 1.000 pemohon. Kami harus membantu masyarakat melengkapi berbagai dokumen dalam waktu terbatas. Selain itu, pelayanan desa mulai mengalami perubahan dari sistem manual menjadi digital. Pelayanan mulai menggunakan aplikasi Sipraja dan plafon Dukcapil. Dengan sistem ini, masyarakat lebih mudah mengurus administrasi dan pelayanan menjadi lebih cepat serta transparan. Namun saya menyadari bahwa teknologi saja tidak cukup. Pelayanan tetap membutuhkan sikap ramah, jujur, dan rasa tanggung jawab. Refleksi penelitian. Dari seluruh pengalaman tersebut, saya merefleksikan bahwa pelayanan publik di desa sebenarnya sangat dekat dengan nilai kemanusiaan. Masyarakat tidak selalu menuntut pelayanan yang sempurna. Yang paling mereka harapkan adalah kepastian, kejujuran, keramahan, dan kesediaan aparatur desa untuk membantu. Saya juga belajar bahwa menjadi pelayanan publik berarti harus siap menghadapi tekanan, kritik, dan berbagai persoalan masyarakat setiap hari. Namun di balik itu semua ada kepuasan tersendiri ketika masyarakat merasa terbantu. Pengalaman ini membuat saya memahami bahwa pelayanan publik bukan sekedar pekerjaan administratif, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, pengalaman sebagai Kepala Seksi Pelayanan membentuk pemahaman saya bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara humanis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kedua, tantangan pelayanan publik di desa meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tekanan birokrasi, konflik sosial, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Ketiga, transformasi pelayanan dari sistem manual menuju digital melalui aplikasi Sipraja dan plafon Dukcapil berhasil meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan. Namun, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan juga oleh integritas moral aparatur desa dan kuatnya modal sosial masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini adalah 1. Pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, khususnya dalam bidang pelayanan publik dan teknologi digital. 2. Pelayanan publik harus tetap mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi yang baik kepada masyarakat. 3. Kolaborasi antara pemerintah desa, Karang Taruna, BUMDes, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik. 4. Digitalisasi pelayanan perlu dikembangkan lebih lanjut agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Demikian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.
Terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen penguji, keluarga, dan seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan skripsi ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindikita Jayani. Saya mengurus perbaikan akte kelahiran anak saya. Jadi saya tidak perlu lagi ke Pusdikdapil Sidoarjo. Terima kasih pelayanan Desa Sidoarjo. Saya Aniatu Puroti Ayun mengurus akte kelahiran anak saya yang rusak. Bisa ke kantor Desa Sidoarjo tanpa datang ke Dukcapil. Terima kasih, Layanan Desa Sidoarjo. Saya Desi Citra Ariska mengurus perbaikan akta kelahiran anak saya dan mengurus SKTM untuk anak saya daftar ke negeri. Terima kasih atas pelayanan Desa Sidoarjo. Saya Firda Novia Prastiwi mengurus pindah domisili tanpa ke Dukcapil. Nah, ini hasil surat keterangan pindah saya. Ini kakaknya sudah jadi juga. Terima kasih pelayanan Desa Sidoarjo. Sebagai Direktur BUMDes, saya sangat terbantu atas hadirnya Saudara Rahadian, yang mana dalam program-program BUMDes, terutama program ketahanan pangan, Saudara Rahadian ini berkontribusi penuh sebagai pelaksana kegiatan anggaran di tahun 2025 dan 2026. Saya merasa sangat terbantu, terutama pada kegiatan budidaya pisang Cavendish dan juga budidaya breeding domba. Semoga kegiatan-kegiatan yang membangun ini semakin besar dan juga bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni, Kepala Desa Sidoarjo, Kecamatan Rian, Kabupaten Sidoarjo. Saya mau menjelaskan terkait selama saya memimpin Desa Sidoarjo. Saya menyaksikan secara langsung dedikasi Saudara Rahadian sebagai Kepala Seksi Pelayanan. Beliau bukan hanya menjalankan tugas, tetapi benar-benar mengabdi dengan hati, melayani masyarakat dengan sabar, tulus, dan penuh tanggung jawab. Di tengah berbagai keterbatasan, beliau mampu menghadirkan perubahan yang nyata dalam pelayanan publik menjadi lebih terbuka, tertib, dan juga semakin dipercaya oleh masyarakat. Integritas dan kepeduliannya menjadi nilai penting bagi kemajuan Desa Sidoarjo. Namun demikian, ke depan saya juga berharap kepada Saudara Rahadian untuk dapat terus meningkatkan pengembangan inovasi pelayanan, di mana perubahan yang telah dirintis dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Bagi saya, beliau adalah contoh bahwa pelayanan yang baik lahir dari keikhlasan yang kuat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.